Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan sholawat beserta salam semoga limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua umat Rasulullah kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini tentu khatib berwasiat untuk pribadi khususnya dan juga untuk para jamaah, semoga kita semua untuk terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan, dengan segala ilmuwan, dengan segala profesi kita yang berlatar belakang masing-masing. Tetapi tujuan akhirnya adalah semoga kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai hamba yang la'allakum tattaqun. Bapak hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita tentu adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada malaikat untuk menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi seorang pemimpin, yang tentunya bahwa seorang pemimpin adalah bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga, bisa dalam masyarakat, bisa di dalam kantor, bisa dalam wilayah, bahkan yang besar kepada negara dan juga kepada bangsa di muka bumi ini. Yang kesemuanya itu tentu tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada tantangan, tetapi semua orang mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan kepemimpinan yang ada pada dirinya. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah bukunya Bidayatul Hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, ada 5 hal. Jikalau engkau usiamu masih muda, lalu bertemu, berteman, bersahabat, bergrup dengan orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaknya dalam hatimu engkau katakan kepada mereka yang lebih tua bahwa mereka
adalah telah banyak berbuat amal kebaikan karena usianya lebih banyak daripada saya. Maka karena dia telah banyak berbuat amal kebaikan, maka tentu dia adalah menjadi orang yang baik dan lebih mulia daripada saya. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, berteman, bersahabat, berkawan, bergrup, di usianya lebih muda daripada kita, maka hendaknya dalam hati kita, kata Imam Al-Ghazali, ia katakan bahwa dia sungguh sangat muda daripada saya. Karena itu dosa dan maksiatnya tidak banyak ia lakukan, tidak seperti saya yang usianya lebih banyak, manakala saya lebih banyak melakukan dosa dan maksiat. Sehingga mereka yang lebih muda daripada saya, tentu dia adalah orang yang baik dan orang yang mulia. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ketemu, berteman, bersahabat dengan orang yang alim, dengan orang yang berpengetahuan, sementara kita menyadari adalah orang yang bodoh, maka hendaknya di dalam hati kita, kita katakan kepada orang tersebut, kepada teman tersebut, sungguh dia adalah orang yang bijak, orang yang alim, sehingga semua kehidupannya dilapisi dengan ilmu pengetahuan, dan yang ia lakukan semata-mata karena ia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Maka tentu teman kita itu, karena dia lebih alim daripada saya, dia adalah orang yang baik dan orang yang mulia. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, manakala kita punya teman lebih bodoh daripada kita, maka hendaknya engkau katakan kepada teman kita, sahabat kita itu, sungguh dia tidak melakukan sesuatu amal kebaikan karena mereka tidak tahu, sehingga mereka kelak tidak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Sungguh dia melakukan sesuatu yang dilarang karena mereka tidak tahu, sehingga mereka tentu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka ketidaktahuannya. Sementara saya tahu sesuatu itu dilarang tetapi kami lakukan, sesuatu itu diperintahkan tetapi tidak kami lakukan, maka sesungguhnya teman saya itu adalah orang yang baik dan orang yang mulia di sisimu, ya Allah. Yang kelima, ketika kita bertemu dengan orang yang non-muslim, maka hendaknya, kata Imam Al-Ghazali, katakan, sesungguhnya engkau adalah sama-sama anak keturunan Adam, sama-sama ciptaan Tuhan yang diberikan kehidupan di muka bumi ini untuk sama-sama menjaga. Oleh karena itu engkau adalah orang yang baik, orang yang bijak, orang yang mulia di sisi Tuhannya. Maka apabila kelima ini dapat kita terapkan kepada pribadi saya terutamanya dan kepada para jamaah, maka kita tidak akan pernah meremehkan orang lain, tidak akan pernah meremehkan bahwa si fulan adalah lebih bodoh daripada saya, bahwa si fulan adalah senior lebih baik daripada saya. Apabila kita mendapatkan hal yang lima ini, ketemu dengan siapapun, maka kita akan mengatakan bahwa mereka adalah orang baik dan orang mulia. Mudah-mudahan nasihat daripada Imam Al-Ghazali ini dapat kita praktekkan, terutama pribadi saya, sehingga kita memandang kepada siapapun bahwa mereka adalah lebih baik daripada kita, sehingga yang ada adalah
hubungan antara satu dengan yang lainnya dijaga dengan lisannya, dijaga dengan perbuatannya, dan dilindungi oleh hati kita yang baik. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kepada kita sehingga kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal fitnah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.